Selamat malam semua. Saya Talita Agnes Sumarto, NPM 1721240016 dan juga teman saya Hendra Julianto, NPM 1721240059. Jadi di sini kami akan mempresentasikan tugas besar dari Pak Wijang, yaitu pelajaran perancangan strategi sistem informasi pada Bank BCA. Jadi kami akan menjelaskan mengenai perancangan strategi sistem informasi pada Bank BCA. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Bank BCA merupakan salah satu bank swasta nasional terbesar di Indonesia. Selain itu, Bank BCA juga merupakan bank yang tercanggih dan juga terbanyak di Indonesia. Sebuah bank akan sulit bersaing apabila belum mengadopsi penggunaan teknologi informasi dan sistem informasi dalam menjalankan bidang usahanya. Dan juga seperti yang diketahui, Bank BCA juga sebagai bank yang mengadopsi ATM terbanyak, alat pembayaran elektronik, dan bahkan nasabah Bank BCA bisa menggunakan telepon genggam yang berfungsi sama seperti sebuah mesin ATM. Di sini ada rumusan masalah. Yang pertama itu membantu perusahaan dalam menentukan dan mengambil langkah-langkah strategis sistem informasi yang tepat. Yang kedua, mendukung terciptanya kegiatan yang berbasis sistem informasi bank yang lebih terarah dan terkoordinir dengan baik sehingga visi dan misi Bank BCA dapat dicapai secara optimal. Selanjutnya ada profil perusahaan dan visi misi perusahaan. Untuk profilnya sendiri, PT Bank Sentral Asia Tbk atau BCA merupakan sebuah bank swasta terbesar di Indonesia yang didirikan pada tanggal 21 Februari 1957 dengan nama Bank Sentral Asia NV yang pernah menjadi bagian penting dari Salim Group. Perubahan nama efektif bank terjadi tanggal 2 September 1975 menjadi PT Bank Sentral Asia BCA. Sampai saat ini, PT Bank Sentral Asia telah memiliki berbagai banyak cabang ATM dan juga ratusan ribu mesin edisi. Selanjutnya, visi dan misi perusahaan. Visi dari Bank BCA adalah bank pilihan utama andalan masyarakat yang berperan sebagai pilar penting perekonomian Indonesia. Misinya sendiri itu ada 3, yaitu pertama, membangun institusi yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran dan solusi keuangan bagi nasabah bisnis dan perorangan. Yang kedua, memahami beragam kebutuhan nasabah dan memberikan layanan finansial yang tepat demi tercapainya kepuasan optimal bagi nasabah. Dan yang terakhir, meningkatkan nilai franchise dan nilai stakeholders BCA. Selanjutnya ada analisis lingkungan bisnis internal, yaitu analisis SWOT. Yang pertama ada strength. Strength merupakan hal-hal yang dapat menjadi kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi yang menjadi strength pada Bank BCA sendiri yaitu yang pertama, BCA menjadi pelopor dalam infrastruktur pendukung nasional payment system yang sulit disaingi oleh kompetitor. Yang kedua, BCA sendiri menjadi bank pertama di Indonesia yang melakukan proses edukasi dalam pemakaian layanan ATM. Yang ketiga, posisi Bank BCA sebagai standar setter dari bank-bank pesaingnya. Yang keempat, BCA sudah dikenal reputasinya di dalam dan di luar negeri sebagai bank yang selalu mengambil keputusan yang tepat dalam pemilihan teknologi. Yang kelima, tim manajemen yang sangat profesional yang selalu mengikuti kebijakan dan regulasi perbankan nasional. Yang keenam, SDM yang terlatih baik dan berorientasi pada pelayanan bagi nasabah. Yang ketujuh, rangkaian produk dan jasa yang inovatif dan memenuhi kebutuhan yang aktual. Kedelapan, pemanfaatan teknologi paling mutakhir secara tepat. Selanjutnya ada weakness. Kalau untuk BCA, weakness-nya yaitu layanan BCA yang selalu mengikuti perkembangan masih perlu disempurnakan untuk mengurangi rasa ketidaknyamanan.
Yang ketiga, konsentrasi alokasi kredit BCA lebih terfokus pada korporasi perusahaan menengah ke atas, sehingga sangat kemungkinan kredit macet ketika iklim ekonomi sedang krisis. Yang ketiga, BCA belum menjadi bank pilihan utama sebagian masyarakat. Yang ketiga, opportunity. Kalau peluang dari Bank BCA yaitu yang pertama, sejalan dengan tekad pemerintah yang terus mengembangkan perekonomian Indonesia. Lalu kecenderungan pola hidup masyarakat yang konsumtif merupakan salah satu peluang yang perlu dicermati. Yang keempat, kecepatan kemajuan teknologi sangat mendukung komitmen BCA untuk mempermudah pelayanan. Yang terakhir itu ada threat, hambatan atau ancaman. Ancaman pada Bank BCA yaitu perkembangan dunia bisnis semakin kompleks, sehingga persaingan akan semakin banyak. Lalu masyarakat cenderung meminati layanan perbankan yang simpel. Dan yang terakhir, tingkat inflasi yang terus meningkat mengurangi minat masyarakat untuk menyimpan uang di bank. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Hendra. Baiklah, saya akan menjelaskan analisis lingkungan SITI internal. Yang pertama ada perangkat keras yang ada di BCA yaitu komputer server, mesin edisi, router, switcher, CCTV, printer, mesin ATM, mesin start, mesin CS digital, dan sebagainya. Yang kedua perangkat lunak, yaitu ada IBS dan Monica. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis lingkungan SITI eksternal. Yang pertama yaitu data warehouse. Data operasional dalam organisasi, misalnya basis data pelanggan dan produk. Yang kedua yaitu mobile device. Pada zaman sekarang, mobile sangat dibutuhkan dalam perusahaan. Yang ketiga yaitu jaringan. Jaringan merupakan pelengkap untuk suatu perusahaan dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, ke tahap proses. Yang pertama yaitu identifikasi strategi bisnis. Strategi pemasaran Bank BCA merupakan salah satu kunci kesuksesan dalam menawarkan berbagai produk jasa perbankan kepada konsumen atau calon nasabah. Perlu Anda ketahui bahwa Bank BCA merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia yang tahan banting. Pasalnya sejak didirikan sekitar tahun 1957 hingga sekarang, Bank BCA telah mengalami beberapa kondisi yang cukup memprihatinkan. Sebagian dari Anda telah mengingat peristiwa krisis moneter yang menimpa Indonesia pada tahun 1997 silam. Krisis tersebut membuat hampir semua perbankan nasional nyaris gulung tikar. Strategi pemasaran bank memperbaiki kondisi internalnya. Pasalnya kondisi dana di salah satu bank terbesar itu sangat minim. Di bank apapun, ketersediaan dana dari nasabah menjadi jaminan kehidupan bank tersebut. Langkah kedua, memastikan kepada nasabah bahwa BCA masih sehat. Untuk meyakinkan hal ini, semua jajaran dari tingkat atas hingga karyawan BCA yang masih tersisa bekerja, mereka secara bertahap menghubungi para nasabah untuk membujuk mereka agar mau menyimpan dananya kembali ke BCA. Yang ketiga yaitu menawarkan berbagai produk yang terjamin kepada nasabah. Untuk mengikat para nasabah yang telah mempercayakan dana miliknya kepada BCA, pihak bank menawarkan beragam produk terbaru yang sudah terjamin. Artinya, nasabah yang mengikuti salah satu produk yang ditawarkan, dananya dijamin oleh BCA tidak akan hilang. Selanjutnya, identifikasi strategi SI dan digital. Di tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini, penting untuk memanfaatkan teknologi digital agar mampu bersaing dan bertahan di
tengah persaingan yang sangat kompetitif. Untuk itu, BCA senantiasa meningkatkan kinerja dan meningkatkan kualitas layanan dan produk perbankan dengan menghadirkan inovasi teknologi agar nasabah dapat menikmati transaksi perbankan secara tepat, mudah, aman, dan nyaman. Hal inilah yang menjadi kunci keberhasilan BCA menguasai pangsa pasar perbankan di Indonesia. Selanjutnya, identifikasi strategi TI. Di dalam BCA memiliki divisi IT yang terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu Group Delivery Channel Middleware Application Management. Yang kedua, Group Core Application Management. Yang ketiga, Group IT Infrastruktur dan Operational Management. Yang keempat, Group IT Management Office. Untuk mewujudkan misi GSIT, maka diturunkan menjadi beberapa fungsi pokok. Yang pertama, menjadi penggerak dari strategi dan transformasi bisnis dengan secara aktif meningkatkan, merekomendasikan, dan menyosialisasikan pada unit bisnis mengenai perubahan secara dan pemanfaatan dari teknologi yang baru. Yang kedua, membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi untuk mempunyai pelaksanaan dari proses-proses baru yang dibutuhkan untuk menjalankan strategi bisnis perusahaan. Selanjutnya, mengelola dan mengoperasikan pusat data dan komunikasi beserta seluruh prasarana pendukungnya secara efektif dan efisien. Selanjutnya, menerapkan prinsip-prinsip information technology service management dengan baik. Selanjutnya, memelihara kontinuitas operasi sistem teknologi informasi agar tetap berfungsi dengan baik. Selanjutnya, mematuhi peraturan dan standar yang ditetapkan perusahaan, BI maupun lembaga terkait lainnya. Memastikan pelaksanaan pengelolaan dan pengkinian IT governance dan risk management sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang identifikasi pengembangan portfolio SITI. Pengembangan aplikasi yang ada di BCA bisa membuat berbagai aplikasi yang mempermudah pegawai dalam menjalankan pekerjaannya. Aplikasi seperti logbook harian untuk bagian operasional, logbook untuk masuk ke ruangan restricted area, aplikasi survei layanan secara online, antrian secara online, dan memperbanyak mesin tanpa pegawai untuk mempermudah pekerjaan yang ada di PT Bank Sentral Asia. Selanjutnya, identifikasi kebutuhan manajemen SITI Bank BCA. Yang pertama, pengawasan aplikasi Dewan Komisaris dan Direksi. Yang kedua, kecukupan kebijakan dan prosedur penggunaan teknologi informasi. Yang ketiga, yaitu kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko penggunaan teknologi informasi. Yang keempat, sistem pengendalian internal atas penggunaan teknologi informasi. Penerapan sistem informasi tersebut dilakukan juga terhadap jaringan yang digunakan, seperti internet, Ethernet, www, entitas paling cepat tumbuh dalam fasilitas internet. Selanjutnya, estimasi waktu dan biaya. Strategi dan manajemen SITI merupakan hal yang paling penting pada penelitian ini. Namun agar pemilik PT BCA dapat mempunyai bahan pertimbangan yang lebih banyak sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada pengembangan sistem informasi, penulis membuat estimasi waktu dan biaya. Tidak sedikit biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengembangan sistem informasi di BCA. BCA akan selalu melakukan pengembangan sistem informasi agar nasabah dapat mempermudah nasabah dalam bertransaksi di BCA. Membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dapat mengembangkan sistem informasi yang ada pada BCA. Selanjutnya, tahapan keluaran. Next. Di sini ada 4, yaitu yang pertama
strategi, yaitu aplikasi sekuritas, SI kepegawaian, sistem informasi strategi bisnis, sistem manajemen. Yang selanjutnya high potensial, yaitu sistem informasi keuangan, sistem informasi penilaian kinerja pegawai. Selanjutnya key operasional, sistem manajemen BCA, desktop, digital experience, ATM, berbagai aplikasi BCA. Selanjutnya yaitu support, ada website dan email. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Juga bentar ya. Aku lihat dulu hasil, ada suara enggak? Gak tersedip mati. Kok aku gogok aja mati lah sana. Oke guys.